Sebenarnya diskusi ini sebenarnya bagus. Tapi kalau boleh saya sarankanlah bahwa kita ini hanya berbeda pandangan teologia yang tidak tergolong kepada kesesatan. Sehingga saya berbeda pandangan dengan Pak Mangapul dalam hal ini, saya tidak pernah menganggap Pak Mangapul sebagai pengajar palsu atau nabi palsu lain sebagainya seperti yang orang-orang anti Tritunggal dan sebagainya. Dan saya juga berharap bahwa Bapak Mangapul itu melihat orang-orang yang percaya kepada penebusan terbatas juga dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama. Sehingga mohon untuk, karena Pak Mangapul ini live terus, nah saya melihat bahwa sejumlah entah follower Bapak atau bukan, pokoknya mereka selalu muncul di situ dan akhirnya menjudge dengan omongan-omongan yang bahkan sudah sampai pada menyebut kami itu sebagai serigala berbulu domba dan lain sebagainya yang sebenarnya terlampau jauh. Sebenarnya perbedaan-perbedaan ini ya wajar-wajar saja kita berbeda. Tapi jangan sampai melibatkan pemikiran-pemikiran bahwa karena kita berbeda di sini artinya kita serigala berbulu domba yang sedang menyesatkan orang. Ya, perbedaan doktrin yang bukan doktrin dasar iman Kristen dalam hal fondasi yang akhirnya membuat seorang dianggap sesat itu harus dijaga. Sehingga jangan sampai perbedaan ini merusak. Apalagi saya melihat sepertinya sudah ada komentar-komentar misalnya terhadap Pak Budi Asali yang menyangkut masalah pribadi dan lain sebagainya. Kalau saran saya janganlah. Ya, jangan sampai kepada masalah pribadi, cukup masalah pemahaman. Dan karena apa? Karena ya, Pak Esra, jadi langsung aja kepada pemahaman. Jangan nasihat-nasihat seperti itu. Jadi apa pemahaman Bapak? Enggak, saya belum bisa memberikan pemahaman karena saya belum dengar apa yang Pak Mangapul tanggapi. Saya bilang, saya hanya lihat di akhir. Makanya saya hanya masuk memberikan saran saja. Oh, jadi gini Pak Esra. Kalau sarannya seperti itu, kita tidak bisa memaksa pendengar kita untuk mengatakan apa-apa. Masih ingat enggak? Izinkan saya terbuka kepada Bapak. Kemarin saya pusing setengah harian dibuat orang yang Bapak memberi nomor saya kepadanya. Dan dia memperkenalkan diri sebagai limited atonement. Dia memperkenalkan diri sebagai seorang master. Belajar ini dan itu. Lalu saya berkata, Anda belajar teologi tidak? Tidak. Lalu Anda buat apa ngajarin saya limited atonement? Ya, karena saya sudah mempelajari bla 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 bla. Oh iya, saya juga ada belajar. Anda mau belajar atau Anda mau mengajarin saya? Karena saya berkata begitu Pak Esra, ketepatan saya mau mengunjungi anak saya yang baru nikah itu. Nah jadi sambil jalan itu dia terus ngoceh-ngoceh sama saya. Lalu saya tanya, dari mana kamu tahu HP saya? Dia bilang dari Pak Esra. Makanya saya mengeluh kepada Bapak. Jadi maksud Bapak mungkin baik. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Begitu loh Pak. Jadi kita tidak bisa memaksa pendengar kita. Jadi kalau Bapak mau menanggapi tadi, enggak, begini loh Pak Esra. Yang kita bahas tadi itu adalah jawaban Bapak yang 5 itu kepada Unlimited. Nah itu menarik sekali. El Palmer sudah terbuka. Kalau nama yang sama itu, dia pernah memberikan kami public lecture di Trinity College. Orangnya luar biasa pintar. Dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Pak El Palmer tadi, bahwasanya itu ada di Alkitab. Dua-duanya. Bahwa Allah secara jujur, secara tulus, menawarkan keselamatan kepada semua orang, maka sudah pasti juga menyediakan keselamatan. Nah, karena itu, kita harus menerima ini, meskipun otak kita tidak bisa memahami sepenuhnya. Nah, ini saya suka itu. Lalu ada juga tadi, kita harus terbuka kepada kemungkinan-kemungkinan dalam alam. Oh iya, justru disitulah kita belajar teologi itu seperti apa nasihat Karl Barth. Yang sudah jelas, terima. Tapi yang belum jelas, biarkan. Yang sudah jelas itu seperti kata Pak El Palmer, Allah mengasihi semua orang. Saya ini, seperti Bapak tahu, saya studi Yohanes, baik di tingkat master dan doktor. Nah saya heran, ada orang yang tidak memahami Yohanes bilang saya lompat-lompat.
Makanya paling bagus sebenarnya kalau ada orang ahli Yohanes ketemu dengan saya. Jadi itu masalahnya bahasanya berbeda, pendekatannya beda. Misalnya tadi kalau sempat dengar, saya bahas Pak David Tong mengatakan biblical theology itu adalah ketika dia ambil Lukas 2 ayat 1, dunia di sana tidak berarti semua. Nah, itu bisa dipahami masuk ke Yohanes 1. Itu bukan biblical theology. Sekiranya pun ada hubungan Lukas 2 ayat 1 dengan Yohanes pasal 3 ayat 16, itu perlu research. Itulah caranya. Misalnya tadi. Saya kira Pak David, saya juga baca, maksudnya Pak David Tong itu hanya memberikan perbandingan bahwa kalau Alkitab mengatakan seluruh dunia, dia memberikan perbandingan saja. Ya, tapi perbandingannya salah, Pak. Kalau istilahnya Ibu Marito tadi bukan apple to apple. Gimana tadi katamu, Ibu Marito? Ya, kalau memang Lukas itu yang ayat 2 Kaisar itu memang untuk orang-orang yang ada di situ, bukan termasuk Jepang, Cina, segala macam, iya cocok. Tapi kalau dimasukkan ke Yohanes, ya nggak bisa dong, Pak. Karena Yohanes sendiri punya pengertian tentang dunia itu. Kalau Yohanes sendiri bisa menjelaskan tentang dunia di situ, kenapa kita harus tarik dari Lukas dimasukkan ke Yohanes? Oke, itu kan hanya perbandingan yang beliau berikan bahwa di dalam Alkitab tidak selamanya kata dunia dimengerti. Bahkan juga Yohanes juga tidak dalam penggunaan kata kosmos tidak selalu berarti dunia secara universal. Benar, tadi udah kita bahas Yohanes 1 ayat 10 ada 3 kali kata dunia kosmos. Dua-duanya, tiga-tiganya itu tidak sama. Maksudnya ada 2 pemahaman. Dunia geografis, Yesus ada dalam dunia, lalu dunia tidak menerima, yaitu orang ciptaan. Jadi nggak usah diajarin kita soal itu, Pak. Maksud saya ini yang susah, Pak. Karena begini, kalau kita memberikan pendapat, Abang selalu menganggap bahwa kita mengajari Abang, itu yang menjadi kesulitan dalam diskusi. Pak Esra, udah. Begini Pak Esra, Lukas 2 ayat 1 itu kan udah jelas-jelas konteksnya adalah Kekaisaran Augustus kan dunianya kan. Nah ketika dia membuat itu contoh, dia kan mencoba sedang meyakinkan pembacanya. Begitulah caranya juga Yohanes 1, absolutely mistaken gitu loh. Jadi maksud saya, jangan ambil contoh yang salah menyalahkan orang benar.
Jadi di situ abang setuju bahwa sebenarnya kata dunia itu tidak selamanya berarti seluruh dunia. Udah pasti dong. Ya, karena itu berarti kan ada fakta di dalam Alkitab bahwa tidak selamanya kata dunia dipakai untuk pengertian Oh dunia. iya, tadi kita udah bilang Yohanes 1 ayat 10 udah beda, Pak. Nggak usah bawa di Lukas 2, Pak. Yohanes 1 ayat 10 dunia di sana, ia tidak datang ke dalam dunia. Dunia di sana adalah dunia geografis, tetapi dunia tidak mengenalnya. Setiap orang yang mengenal, nah itu dia kosmos itu. Jadi di sana konteksnya sudah jelas, Pak. Yesus datang ke dalam dunia, yaitu yang ciptanya. Lalu tetapi orang yang dimilikinya tidak menerimanya. Udah jelas. Tetapi semua orang menerimanya diberi kuasa jadi anak Allah. Jadi di sana dunia itu ada dunia ciptaan, geografis di mana Yesus diam. Ada dunia orang yang dicipta. Dan orang dicipta itu ada dua kelompok. Yang percaya, menerima, dan yang menolak, tidak percaya. Nah, konteks itulah Yohanes 3:16. Jadi kalau Bapak mengatakan memang dunia tidak selamanya semua orang, iya. Tapi Yohanes 3:16 tidak bisa lari daripada semua orang. Sanggahan Bapak, silakan. Sambungannya kan ayat 17. Jadi kalau dunia itu dipahami secara universal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti semua manusia tanpa kecuali, ya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ayat 17-nya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, itu menunjuk kepada bumi, bukan untuk menghakimi dunia, berarti bukan untuk, kalau dunia itu universal, berarti bukan untuk menghakimi semua orang di dunia, melainkan untuk menyelamatkannya itu menyelamatkan dunia. Itu berarti bahwa jadi universalisme. Di mana salah? Logika Bapak salah. Coba ya, saya angkat dulu ya, saya copy ya. Sabar. Saya akan bimbing Bapak memahami ini. Asal mau Bapak. Tapi mesti mau. Jadi kalau begitu buat Pak Esra, kasih Allah ke dalam dunia, bagaimana Pak Esra memahami ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, kalau saya mempelajari itu, dunia bukan dunia secara universal. Jadi apa? Untuk orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu siapa? Orang-orang percaya. Nah, lalu perhatikan ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya. Lo udah percaya kok. Ya justru karena itu. Dunia itu adalah dunia orang-orang pilihan. Orang pilihan pada waktu itu kan akhirnya mereka menjadi orang percaya. Dengar dulu, Pak. Bapak udah terlalu dogmatis. Kalau dunia di sini sama dengan orang percaya, ini orang percaya, kalau begitu, ya, buat apa lagi supaya percaya? Supaya setiap orang... Dunia itu adalah orang-orang pilihan. Orang pilihan belum tentu mereka sudah percaya. Orang-orang pilihan itu akan percaya. Oke, sekarang saya tanya. Sudah percaya. Saya tanya begini. Dari mana Bapak bisa memasukkan bahwa di sini orang percaya? Ada nggak datanya? Ayat mana? Saya bukan bilang itu orang percaya, orang pilihan yang nanti akan percaya. Makanya di bawah baru dibilang percaya. Oke, saya tulis sekarang. Oke. Orang pilihan ya, tenang ya. Tenang ya. Allah adalah seluruh orang pilihan ya. Ya. Oke. Dari mana Bapak memutuskan dunia di sini orang pilihan? Dari konteks setelahnya ayat 17. Ayat 17 bilang apa? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, ya, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, Ya. kalau di situ, kalau itu diartikan dunia universal, maka itu artinya jadi universalisme. Maka itu pasti Benar. Udah? dunia itu pasti terbatas. Maka kalau dunia terbatas, kalau bukan untuk orang pilihan, tidak ada pilihan lain. Udah? Ya, Jadi kesimpulan Bapak dan kawan-kawan sudah dogmatis. Bapak berkata begini. Kalau kenapa tidak mungkin?